itu yang sekian dan itu bukan karena saya orang bohong Pak. Kita buka dulu ya Bapak Ibu untuk yang keempat dipilih yang ketiga dan bersama-sama baca surat Fatihah menggunakan apa yang kita biarkan jadi bagian dari kodrat dewasa kodrat itu biasa diberi dari Allah Taala dan jadi itu dari para klasik yang Al-Fatihah. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno keempat untuk pemilihan Ketua Umum Dimisioneran, Ketua Umum periode sebelumnya, dan kemudian Ketua Umum Ketua PWP Jawa Tengah datang dan resmi kita buka. Bapak Ibu sekalian, tentu di materi ya, terutama di bab 4 sudah ada semua ya. Dan sudah Pak Dokter sudah bahas, kemudian Ketua PW, kemudian sampai kriteria calon dan kegiatan di kolonialnya sudah luar biasa kreatif. Bapak Ibu sekalian, untuk kita melakukan pemilihan, jadi ada beberapa hal itu hatam saja. Kami di PP, kalau Bapak Ibu mungkin menyimak aktivitas PP ya, itu sebenarnya orang-orangnya sangat terbatas. Ya kalau nggak saya, ya kan begitu. Kalau nggak kan Juli, ya kan Ipul, gitu kan. Kalau nggak kan Ipul, kemudian Pak. Dan yang lebih muda, kayaknya mau lebih muda beliau. Pak Rusman ya kan, dan seterusnya. Dan ada juga melibatkan Pak Fauzi. Beberapa hal terutama yang menyangkut substansi konsep, konten, dan juga beberapa hal Pak Yai juga akhirnya nyaman, mulai nyaman dengan keterlibatan Bapak Ibu Dewi terbukti beberapa tahun terakhir ini ya, Pak Yai lebih intens juga di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, beberapa agenda politik beliau sering dilakukan di Jawa Tengah. Kemudian juga soal perhatian kepada Jawa Tengah. Salah satunya memberikan beasiswa di tahun 2 tahun terakhir itu hampir rata ya. Semua cabang itu S1 dan S2 juga lebih banyak dari BW-BW yang nah, terkait itu Bapak Ibu, kita sedang memiliki agenda besar di BW. Bagaimana kemudian semangat teman-teman PW di daerah, PCP di daerah ini kan idealnya harus diimbangi kan dengan kekuatan personil yang ada di PP. Di PP perguru itu banyak ya kan, biar gak orangnya 3 atau 4 orang. Memang strukturnya banyak loh, 100 orang memperluaskan di mana itu RTP, tapi rata-rata sudah orang petang, orang kecil ya kan, orang daerah dan itu menurut kami. Nah, seiring dengan waktu, hari ini perkembangan perguru itu luar biasa. Di Kemendikbud itu yang pemimpin pergerakan organisasi profesi pendidikan pelakunya itu PGRI kan sudah nggak mau nih. Makanya yang mengendalikan seluruh organisasi profesi yang buahnya IIFI itu real terakhir dibuat koordinatif guru Indonesia yang baru dibuat ini dan PGRI itu apa namanya dari guru dan dipimpin oleh kan guru mengesahkan dan koordinatif. Nah, di luar itu Pak Yai juga punya ekspektasi ya Bapak itu kalau kemarin hadir di kongres keinginan Pak Yai untuk perguru itu tahun ini sudah kreatif ini Pak Dr.
terasa sampai Aceh sudah sampai Keranti. Pak ini mungkin juga pada keuangan dan Pak ini Keranti harus sampai masih karena DPR ketua PW Jawa Tengah depan ketika sampai Keranti. Kemudian beliau ingin ada pilot project lembaga pendidikan amanat Tumpah di setiap provinsi. Meskipun namanya tidak harus amanat Tumpah, tapi itu programnya bisa jadi namanya satu sekolah. Dan saya sedang kita ini di PP sedang bersama dengan UGM peneliti UGM untuk meneliti pemburu dari tahun 50. Ini sudah ada satu peneliti kita ya kita terjunkan di Akri Pak. Apa namanya itu arsip Akri arsip nasional sudah sebulan itu di situ. Oh Akri. Alhamdulillah ketemu dokumen-dokumen yang otentik. Dulu di tahun 52 wah ini pemburu pernah punya sekolah yang namanya pemburu di Madura itu. Saya kira berarti kan dulu pemburu sebelum ada PKRI itu jadi salah satu apa namanya ya macam champion gitu ya macam apa namanya yang memimpin pergerakan di bulu. Dan sukses itu saya pikir perlu kita lanjutkan. Maka dari itu Bapak Ibu percepatan kaderisasi kepemimpinan, makanya percepatan kaderisasi kepemimpinan di tingkat PP yang ditopang memang betul-betul orang-orang yang punya dedikasi